Halo, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Lebaran buat teman-teman ya. Walaupun ini udah lewat 1 minggu, karena memang aku baru upload video. Dan ini video pembuka di setelah Lebaran ini. Aku mau memenuhi janji aku sebelum puasa kemarin. Ini video room tour kontrakan, karena memang sebelum ini juga aku udah pernah bikin video room tour. Cuma waktu itu belum ada dapurnya, karena dapurnya masih nyatu sama warung. Nah sekarang aku udah punya dapur sendiri di dalam rumah, makanya aku bikin video baru lagi. Ini tampak depan rumah kontrakan aku, nggak ada perubahan dari video sebelumnya yang room tour kontrakan. Pintunya masih hijau dan pintunya juga masih nggak ada gagangnya. Terus jendelanya juga warna hijau. Ini warna cat angkot 03, kalau orang Bogor pasti tahu. Oke, mari kita buka pintunya dan assalamualaikum. Ini dia tampak depan, tampak baru pertama kita buka pintu. Dan di sebelah kanan kita buka pintu ini ada akuarium yang tidak terurus. Jendelanya aku masih belum pakai hordeng ya, ini pakai clay yang waktu itu. Ini masih bersih kok karena sering aku lap-lap gitu. Terus ada jam di sana dan ini akuarium. Aku bilang tadi ini memang tidak terurus. Sebenarnya aku udah males sih pelihara ikan gitu karena lama-lama bosen juga ya. Cuma karena adek aku ini nitip ikan-ikan yang buat terapi itu, karena memang kebanyakan gitu di kolam buat kaki. Jadi dia bilang ya udah teh di sini aja dulu, nanti kalau misalnya buat terapi tangan kayak gitu. Jadi ini di dalamnya ikan-ikan terapi ya. Lanjut ke dinding sebelah kanan, ini di sini ada daun juntai, ada jam sama ada salon yang buat home theater. Terus di sini kalau teman-teman lihat ada 3D wall foam, itu buat nutupin cantang karena memang sebelumnya ruangan ini tuh bekas warung ya. Terus ada sofa bed yang masih setia menemani aku sama Kate, dan ada karpet, ada meja. Ini meja bulat kayak gini, terus di atasnya ada kembang palsu. Ini dia yang baru dari room tour sekarang, karena di room tour sebelumnya memang nggak ada kayak ginian. Nah ini dia, ini meja. Ceritanya mah aku mau bikin minibar gitu, tapi belum beli kursi buat duduk di sini. Cuma aku ini pakein si wallpaper, dan wallpapernya ternyata nggak bagus, nggak good quality. Ini memang wallpaper yang murah. Sebelum lanjut ke dapur barunya, kita mau ke bagian kiri ruangan ini dulu. Memang nggak ada perubahan, masih sama aja tuh, masih ada kotak-kotak. Ini kotak-kotak di dalamnya tuh ada P3K, terus ada mainan cake juga, dan di atas ini masih ada kue-kue lebaran ya, karena memang sekarang ini aku bikin video ini masih di suasana lebaran, jadi masih ada deh kue-kuenya. Dan untuk rak yang paling kiri ini tadinya kan itu aku isi sama skulen-skulen ya, kalau teman-teman masih ingat waktu room tour sebelum ini, sebelum ada dapur. Di sini di rak yang ini nih, yang tinggi ini tuh kan ada skulen-skulen. Ternyata aku gimana ya, bukan orang yang sabaran dan orangnya cepet bosenan gitu. Jadi ya udah deh aku ganti sama bunga-bunga palsu aja, karena memang nggak perlu dirawat ya. Nah di depan pintu kamar ini kan tadinya kosong, melompong, nggak ada apa-apa. Sekarang ada lemari, karena memang lemari ini tadinya aku taruh di belakang, yang ruangan kosong yang jarang diinjek aku taruh ini, dan sekarang ini ditaruhnya di depan pintu kamar. Tapi ini aku bagi dua ya, ini dalamnya bukan baju kei lagi, tapi ini isinya kayak perkakas gitulah, perkakas rumah tangga. Karena ada 4 susun, jadi yang 2 susunnya lagi itu aku taruh di kolong meja dapur. Dan ya udah, ini dia ruang tamu aku. Nggak banyak perubahan, cuma ditambahin si lemari itu aja, karena ya nggak ada tempat lagi. Sebenarnya heurin sih pas aku mau ke kamar gitu, cuma ya udah mau gimana lagi kan. Oh iya, pintu abu-abu ini yang dilapisin sama wallpaper ini kan tadinya buat aku menuju ke dapur ya, ke warung. Cuma kan karena aku sekarang udah punya dapur di dalam, jadi pintu ini nggak pernah dipakai lagi. Baiklah, kita menuju ke kamar, dan ya seperti masih sama kayak dulu. Ini kamarnya, pintu kamarnya nggak punya gagang pintu, jadi ya udah cap dorong aja. Nggak ada perubahan apa-apa di kamar, masih ada lemari, tempat tidur, terus di sebelah dinding sana ada AC. Iya aku pakai AC ya teman-teman, karena memang panas banget ini rumah, karena atapnya itu pendek. Tapi sebenarnya AC ini juga udah lama kok, dari aku pas masih tinggal di rumah ibu juga aku udah pakai AC di kamar. Jadi aku bawa ke sini deh. Jangan julid ya teman-teman, soalnya aku pernah waktu itu di room tour sebelumnya tuh ada yang komen gini, duh ngontrak segala pakai AC gitu.
gitu. Biasa aja sih, cuma aku rada gimana gitu. Di depan tempat tidur masih ada meja rias sama kacanya, itu buat tempat-tempat skincare aku, terus tisu, ya pokoknya segala perkakas di kamar yang perlu ditaruh di kamar memang kayak gitu ya. Terus itu di bawah sini ini ada lemari, sebenarnya ini bukan lemari ya, ini tuh dari rak sepatu. Terus udah gitu di dalamnya di kotak-kotak itu tuh aku taruhin baju-baju yang memang buat di sering banget dipakai buat salin kayak mau tidur atau baru bangun tidur kayak gitu-gitulah. Jadi bukan semua pakaian Kay di dalam situ, sebagiannya aku taruh di lemari aku di sini bareng-bareng gitu lemarinya. Jadi ini dia kamar aku sama Kay, nggak sama ayahnya Kay karena memang kami pisah ranjang. Ruang tamu sama kamar udah selesai dan next kita ke tempat favorit aku. Pas kita mau ke dapur, ini di depannya ada kulkas dan di atas kulkas ini ada kotak putih keranjang isinya kotak-kotak makanan kayak mie dan lain-lainnya. Terus di atas ini ada atap yang sobek karena bekas tikus kemarin ya, kalau teman-teman sering ngikutin aku. Terus ada galon juga di samping kulkas. Dindingnya masih buduk ya teman-teman karena memang modelnya keburu habis. Nanti insya Allah di sini mau aku tambahin si jendela sama ventilasi karena ini memang dapurnya nggak ada ventilasi sama sekali, makanya setiap kali aku masak pasti pintunya itu dibuka. Ini meja dapur aku memang sengaja nggak pakai keramik karena tadinya aku pikir lebih meminimalisir modal gitu, jadi pakai wallpaper aja. Ternyata wallpapernya itu nggak good ya, nggak bagus. Terus di dinding sini ada bumbu-bumbu. Terus meja dapurnya ini kosong ya, karena aku lebih seneng memang meja dapur yang bersih kayak gini, nggak ada banyak perabotan dan lain-lain. Untuk perabotan ini aku taruh di sini tuh lemari sepotongan yang tadi di depan itu aku taruh di sini buat tempat-tempat piring dan lainnya. Di samping wastafel ini ada kaca yang aku juga nggak tahu gunanya kaca apa di sini karena aku juga bingung naruh kaca itu nanti di mana. Kolong dapurnya ini aku pakein hordeng. Sebenarnya pengen sih pakai pintu geser gitu, cuma ya baru ini sih berangan-angan aja belum terrealisasikan. Jadi ini dia tempat favorit aku, tempat aku bikin kreasi di sini, nyenengin hati anak lewat masakan di sini. Ya pokoknya ini tuh tempat cari ide-ide di sini. Ini tempat favorit aku. Biasa aja sih, memang nothing special di dapur ini, tapi ini tempat favorit aku. Yang bikin beda dapur aku sama dapur lainnya, mungkin sama dapur teman-teman juga pasti beda kan. Ini adalah aku punya pintu Doraemon, pintu menuju kali, menuju sungai. Yang sungai ini cukup bersih ya kalau buat cuci baju, karena ya tergantung jam-jamnya sih. Kalau sore itu memang agak kotor sih, kalau pagi dia masih bersih karena memang di sebelah sana juga banyak yang nyuci di kali gitu. Itu yang membedakan dapur aku tuh, jadi punya pintu lah gitu ya ke sungai. Enak sih kayaknya kalau udah rapi, insya Allah deh secepatnya. Terus aku juga punya atap yang bisa ngintip di langit tuh sekarang tuh lagi panaskah atau hujankah gitu. Oke, terus langsung ke kamar mandi. Di kamar mandinya jadi dipersempit, diperkecil, dan ini sama sekali belum rapi kamar mandinya, tapi ya aku pakai lah ya. Kamar mandinya masih super berantakan, apalagi dindingnya yang sebelah atas itu masih buduk sangat. Jadi ini tuh yang udah dicat-cat malah jadi kena cipratan semen gitu ya, karena ini memang temboknya kan ditinggiin. Jadi atapnya itu kan ditinggiin, jadi temboknya ikut naik juga, jadi banyak si semennya deh. Ini di kamar mandi nggak ada apa-apa, ini cuman buat tempat modal, tempat nyuci, tempat mandi ya. Biasalah kamar mandi. Dan aku belum punya pintu kamar mandi. Siap-siap aja teman-teman kalau mau main ke rumah aku tuh nggak punya pintu di kamar mandinya. Pasti gimana rasanya kalau numpang ngapain di kamar mandi orang, tapi kamar mandi orangnya tuh nggak punya pintu. Oke, udah semua nih, dimulai dari depan kamar terus ke dapur dan kamar mandi. Kalau gitu aku pamit ya. Wassalamualaikum.